Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Septiani RD, NPM 192191019, kelas 2A Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan membahas mengenai RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, baik itu RPP lama ataupun RPP baru yang saya buat dalam bentuk penyederhanaannya. Nah, langsung saja ke RPP yang lama terlebih dahulu. Nah, pada RPP lama terdiri dari beberapa poin. Yang pertama ada kompetensi inti. Pada kompetensi inti terdapat beberapa poin juga. Yang pertama ada poin menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian poin yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, sopan santun, dan juga percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan juga alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan juga prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan juga budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, yang terakhir yaitu mencoba kemudian mengolah dan juga menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan kemudian mengurai, merangkai, juga memodifikasi. Nah, ada juga ranah abstrak. Nah, untuk ranah abstrak ini seperti menulis, kemudian membaca, menghitung, menggambar, dan juga mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolahnya dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori yang didapatnya. Nah, selanjutnya poin yang kedua ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk kompetensi dasar dari pengetahuannya yaitu memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan yaitu mempraktekkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi pada kompetensi dasar pengetahuan, yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar spesifik servis atas. Kedua, menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam melakukan servis atas bola voli. Nah, selanjutnya indikator pencapaian kompetensi keterampilan. Yang pertama yaitu melakukan gerakan servis atas seperti sikap awal, kemudian pelaksanaan sampai sikap akhir. Kemudian melakukan permainan bola voli menggunakan servis atas dengan peraturan permainan yang dimodifikasi. Nah, untuk nilai karakter pada kompetensi dasar ini yaitu ada nilai disiplin, kemudian sportif, kerjasama, percaya diri, dan juga kerja keras. Selanjutnya ada poin tujuan pembelajaran. Nah, melalui serangkaian kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode saintifik, peserta didik ini harus bisa menunjukkan sikap religius sebelum dan setelah melakukan aktivitas permainan bola voli dengan berdoa, tawakal, dan juga berperilaku baik. Kemudian menunjukkan sikap disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri, dan juga kerja keras selama mengikuti pembelajaran. Selanjutnya mengidentifikasikan berbagai gerak spesifik servis atas dengan mempelajari buku teks pelajaran dan diskusi. Selanjutnya menjelaskan konsep berbagai gerak spesifik servis atas dengan mempelajari buku teks pelajaran dan juga diskusi. Yang selanjutnya menjelaskan cara melakukan berbagai gerak spesifik servis atas dengan mempelajari buku teks pelajaran dan diskusi. Selanjutnya melakukan berbagai gerak spesifik servis atas dengan proses pembelajaran yang dipandu dengan buku teks pelajaran dan diskusi secara berkelompok. Yang terakhir yaitu menggunakan berbagai gerak spesifik servis atas dalam bentuk permainan yang sederhana dan menggunakan peraturan yang dimodifikasi dengan menekankan pada nilai-nilai disiplin,
sportif, kerjasama, percaya diri, dan kerja keras secara berkelompok. Poin selanjutnya ada materi pembelajaran. Nah, pada materi pembelajaran yang pertama ada materi regular. Nah, untuk servis atas bola voli. Nah, untuk teknik servis atas digunakan sebagai teknik serangan dan juga langkah untuk membuka ataupun memulai suatu permainan pada permainan bola voli. Nah, untuk cara-caranya atau langkah-langkah cara melakukan servis atas, yang pertama yaitu tubuh dalam posisi tegak dengan pandangan mata fokus melihat ke arah datangnya bola. Yang kedua, kaki kiri dilangkahkan ke depan. Nah, hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan kaki dan juga tangan yang sedang memegang bola. Selanjutnya yang ketiga, bola dilemparkan ke atas dan dipukul menggunakan jari tangan yang dalam posisi rapat. Nah, bola harus dipukul dengan sekuat tenaga agar bisa mencapai area lawan. Yang terakhir yaitu setelah memukul bola, posisi tubuh harus kembali dalam posisi siap menerima bola dari lawan. Nah, adapun latihan-latihan untuk melakukan servis atas ini, yang pertama yaitu latihan yang pertama, setiap individunya diharuskan melakukan servis atas di tempat yang sama. Selanjutnya, setiap individu akan diberikan 3 kali kesempatan agar bisa servis atas melewati net. Nah, untuk latihan yang kedua, agar peserta didik dapat terbiasa melakukan servis atas, yaitu seorang guru membuat kelompok ataupun membagi kelompok untuk melakukan servis atas. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 berdiri berhadapan mengarah ke net, dan untuk posisinya itu berada di ujung lapang. Jadi persis seperti akan melakukan servis pada umumnya. Nah, selanjutnya kelompok 1 akan bersiap untuk melakukan servis dan kelompok 2 akan bersiap untuk melakukan pengambilan bola atau penerimaan bola pada bola yang sudah diservis oleh kelompok 1. Selanjutnya kelompok 1 melakukan servis hingga bisa sampai melewati net. Yang terakhir yaitu kelompok 1 dan 2 akan berganti posisi, begitupun dengan kelompok yang lainnya akan bergantian. Baik, untuk RPP baru yang sudah saya sederhanakan yaitu ada tujuan pembelajaran. Nah, ada kompetensi dasar pengetahuan dan juga ada kompetensi dasar keterampilan. Nah, untuk kompetensi dasar pengetahuannya yaitu memahami variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan yaitu mempraktikkan variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. Nah, untuk indikatornya pada pengetahuan yaitu mengidentifikasikan dan menerapkan spesifikasi dari variasi gerak spesifikasi permainan bola voli dengan benar. Kemudian untuk indikator kompetensi dasar keterampilan yaitu melakukan dan menerapkan spesifikasi dari variasi gerak permainan bola voli dengan benar. Nah, untuk materi pembelajarannya saya menggunakan metode cooperative learning, kemudian menggunakan metode demonstrasi juga. Untuk alat, bahan, dan medianya yaitu ada lapangan voli, kemudian ada bola voli, selanjutnya ada net, kemudian ada peluit, yang terakhir ada stopwatch. Nah, untuk produknya yaitu variasi gerak spesifik permainan bola voli. Untuk deskripsinya, peserta didik secara individu dan berkelompok harus bisa memahami dan melakukan aktivitas variasi gerak spesifik permainan bola voli. Nah, adapun kegiatan pembelajarannya
Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, itu dilakukan selama 15 menit. Nah, yang pertama yaitu guru meminta salah satu dari peserta didik untuk menyiapkan barisan di lapangan sekolah dan mengucapkan salam atau selamat pagi kepada peserta didik yang lainnya. Yang kedua, guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Kemudian guru memastikan bahwa semua peserta didik dalam keadaan sehat. Selanjutnya, guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana belajar. Selanjutnya, guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian, guru menjelaskan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah proses pembelajarannya. Yang selanjutnya, guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari, yaitu keterampilan gerak servis atas, keterampilan gerak servis atas. Selanjutnya, guru menjelaskan teknik penilaian untuk kompetensi bola voli. Nah, kemudian ada kegiatan inti, yaitu dilakukan selama 90 menit. Nah, untuk kegiatan inti, saya akan coba menyebutkan beberapa, yaitu siswa membaca informasi tentang gerak spesifik permainan bola voli dengan materi servis atas. Kemudian siswa mencari informasi tentang gerak spesifik permainan bola voli servis atas dari berbagai sumber media cetak elektronik. Siswa diberikan kesempatan untuk melakukan gerakan servis atas sesuai dengan hasil pengamatan yang telah mereka pelajari. Kemudian siswa melakukan servis atas secara berkelompok. Selanjutnya, siswa secara berkelompok memperbaiki kesalahan yang terjadi pada saat melakukan gerakan servis atas. Kemudian, siswa menampilkan gerakan servis atasnya. Selanjutnya, siswa diamati oleh guru dalam setiap gerakannya. Kemudian, siswa diamati oleh guru dalam keterampilannya selama permainan untuk dijadikan bahan penilaian. Nah, kemudian ada penutup. Nah, untuk penutup dilaksanakan selama 25 menit. Yang pertama ada evaluasi, kemudian yang kedua melakukan refleksi, yang ketiga memberikan umpan balik dan penguasaan pada siswanya. Yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran, kemudian berdoa. Nah, untuk asesmen, untuk sikap yaitu observasi, kemudian sosial observasi, dan untuk pengetahuan observasi, selanjutnya untuk keterampilan juga observasi. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.